Bab 3331, Kelemahan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Boom boom boom. Keempat hukum bisa meledak di belakang Fang Yu, dan raungan terus berlanjut. Di bawah paksaan yang ekstrim, kecepatan mekarnya cahaya sangat lambat, seolah-olah 4 bintang kecil telah terbentuk. Fang Yu menunduk dan memandangi tubuhnya. Tidak ada masalah. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa merasakan tekanan mengerikan dan nafas aneh yang dikeluarkan oleh Star Devourer. Fang Yu segera melihat ke arah Bei Bei. Wow, Bei Bei menggonggong. Fang Yu tahu bahwa Bei Bei lah yang benar-benar memutus hubungannya dengan bagian depan ruang, dan pukulan tadi tidak dapat menyentuhnya. Tapi dalam kondisi ini, dia secara alami tidak bisa menyentuh Star Devourer. Sepertinya batu ajaib di dada orang ini adalah skala kebalikannya. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, selama kamu menyentuh tempat ini, pasti akan bereaksi. Setelah mengetahui kelemahan Star Devourer, Anda bisa memikirkan tindakan pencegahan tertentu. Tujuannya tentu saja adalah untuk menghentikan Star Devourer dan terus memutar seluruh bidang bintang menjadi lubang hitam. Kakak, Han Miaoyi menghancurkan tubuh makhluk abadi yang dibuang ke dalam kekacauan. Namun kini, distorsi bidang bintang yang disebabkan oleh Star Devourer masih terus berlanjut, meski jaraknya jauh, ia masih merasakan paksaan yang besar. Sebelum kuat melawan paksaan di sekitarnya, dia dengan marah menembak hantu terlarang yang abadi, yang menghabiskan banyak energi fisik. Han Miaoyi terengah-engah dan menatap ke depan. Dia tahu hantu itu tidak mati begitu saja. Boom! Sinar cahaya keemasan dan merah di tubuh Han Miaoyi saling terkait, terus berkedip, dan nafas dilepaskan seperti mata air yang memancar, namun tidak ada penurunan. Ini adalah tubuh para dewa dan setan. Terlepas dari kerugian apapun di dalam tubuh, itu hanya akan memakan waktu yang sangat singkat. Ia akan pulih dengan cepat, dan akan pulih sepenuhnya. 78 Jaringan Cina. Hantu sulit untuk dilibatkan, namun dalam arti tertentu, dewa dan iblis sama-sama sulit, bahkan lebih sulit. Tekanannya masih meningkat, dan nafas saudara Fang sama sekali tidak terdeteksi. Han Miaoyi menoleh dan melihat ke belakang. Faktanya, dari posisinya saat ini, dia tidak dapat melihat apapun. Tapi dia tahu lokasi Fang Yu ada di sana, tapi lokasinya sangat jauh. Dengan kekuatan Sang Master, mustahil untuk dikalahkan. Saya tidak bisa merasakan nafasnya. Itu hanya karena paksaan di sekitarnya terlalu kuat untuk menutupi aura Sang Master. Sisi kanan wajah Han Miaoyi, alisnya mengerutkan kening, dan pupilnya. Cahaya merah tengah berkedip-kedip dan berkata, apakah kamu tidak percaya pada tuannya? Saya percaya pada kekuatan saudara Fang, tetapi saya tidak seperti Anda, dan saya tidak menggunakan pikiran saya sama sekali. Han Miaoyi berkata dengan dingin di bagian kiri wajahnya, kamu harus bersiap menghadapi yang terburuk kapan saja. Bakat, diam, apa rencana terburuknya? Menurutmu apakah tuannya akan mati? Han Miaoyi menyela kata-kata Han Miaoyi dengan penuh semangat, penuh amarah di bagian kanan wajahnya. Saya belum pernah mengatakan itu sebelumnya. Ekspresi bagian kiri wajah Han Miaoyi masih tenang, dan tidak ada gejolak emosi pada pupil emasnya. Itu maksudmu, apa rencana terburuknya? Tidak apa-apa. Berhentilah berdebat, aku benar-benar belum mati. Saat ini, suara malas Fang Yu terdengar di depan Han Miaoyi. Saat ini, apakah itu separuh wajah kiri atau separuh wajah kanan, semuanya berubah, melihat ke depan. Desir-desir, sebuah tanda cincin muncul di depannya pada suatu saat, dan sosok Fang Yu dengan cepat muncul dari sana. Kamu, haruskah kesadaran ilahi dan kesadaran iblis mendominasi tubuh pada saat yang sama? Fang Yu memandang Han Miaoyi di depannya, menyipitkan matanya, kalau tidak, pertengkaranmu barusan terlihat seperti skizofrenia. Tuan, akulah yang memimpin tubuh ini. Ini aku, baru saja aku menghancurkan hantu sial itu dengan kapak. Han Miaoyi segera meminta pujian, dengan nada gembira. 166. Setelah berbicara, dia menunjukkan ekspresi menjijikkan lagi, dan berkata, baru saja dia mengutuk tuannya agar kamu mati. Saudara Fang, bagaimana situasinya sekarang? Sebelum Han Miaoyi selesai berbicara, dia tiba-tiba menyela dan bertanya dengan nada berubah. Sejujurnya,
Bahkan jika Fang Yu tahu bahwa Han Miaoyi di depannya sebenarnya sedang dimanipulasi oleh dua kesadaran, sulit untuk menghindari perasaan aneh. Adegan di mana aku menyela diriku sendiri dan bertengkar dengan diriku sendiri. Rasanya sangat aneh. Sekarang ia ingin menelan seluruh ilusori Demon Galaxy sekaligus, karena ia telah dibuat marah, kata Fang Yu. Telan seluruh ilusori Demon Galaxy. Warna mengejutkan muncul di wajah cantik Han Miaoyi ilusori Demon Galaxy. Betapa luasnya area ini. Ukuran Star Devourer tidak terlihat besar, tapi ia bisa menelan seluruh galaksi. Bayangkan saja gambar ini, Anda bisa merasakan semburan sesak napas dan teror. Yah, sepertinya dia memang memiliki kemampuan ini saat ini, kata Fang Yu. Kakak, selama percakapan, paksaan di sekitarnya terus meningkat, dan intensitasnya menjadi semakin tinggi. Meskipun Han Miaoyi memiliki kualitas fisik yang anti langit, dia merasa tidak nyaman saat ini. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, distorsi seluruh bidang bintang akan memampatkan dan mendistorsi segala sesuatu di bidang bintang. Dengan kata lain, dalam kasus ini, mempertahankan postur berdiri saja sangatlah sulit. Tulang Han Miaoyi sedikit gemetar. Jika fisiknya tidak cukup kuat, dia pasti sudah hancur sejak lama. Tuan, sepertinya Anda, kenapa tidak terjadi apa-apa? Han Miaoyi menatap Fang Yu dan bertanya. Oh, aku juga lupa mengajakmu masuk, Babe. Fang Yu berteriak. Wow, Babe melompat keluar dari tanda ring di belakang dan melepaskan tanda cincin. Tanda itu terbang langsung ke Han Miaoyi. Bas, tanda cincin bersinar dari dada Han Miaoyi. Saat ini, tubuh Han Miaoyi berkilau dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu, dia merasa rileks. Ini, mata Han Miaoyi membelalak, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ini bukan penghargaan saya, ini penghargaan Bei, kata Fang Yu. Han Miaoyi mengangkat kepalanya dan menatap Bei yang berambut putih. Baru kemudian dia menyadari ada juga anak anjing berambut hitam tergeletak di bahu kiri Fang Yu. Kedua anak anjing ini, satu hitam dan satu putih, lihat saja cahaya biru dan merah yang bersinar di pupilnya. Anda tahu bahwa mereka berasal dari asal-usul yang luar biasa. Tapi Han Miaoyi tahu ini bukan waktunya untuk bertanya. Saudara Fang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan pergi dari sini? Han Miaoyi bertanya. Menurut logika normal, melarikan diri memang merupakan pilihan terbaik sekarang. Star Devourer tidak menganggap kita sebagai target, tapi, kata Fang Yu sambil melihat sekeliling. Saat ini, dia tidak merasakan nafas hantu dan makhluk abadi. Saudara Fang ingin menangkap iblis. Han Miaoyi menebak pikiran Fang Yu. Ya, aku masih peduli dengan kata-kata daftar dewa yang diberikan yang muncul di loh batu sebelumnya. Bagaimanapun, benda itu adalah kitab surga yang legendaris. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus mendapatkannya, kata Fang Yu. Sebenarnya, yang saya lihat hanyalah kata Feng Shen, dan berikut ini mungkin bukan kata Bang, seperti yang dipikirkan saudara Fang. Prasasti itu mungkin berupa paragraf kata. Han Miaoyi sedikit mengernyit, berkata. Masuk akal jika kamu mengatakan itu, kata Fang Yu. Memang benar, apa yang disebut daftar dewa yang diberikan hanya dispekulasikan oleh Han Miao mengikuti kata Feng Shen yang dikenali di loh batu. Jika di atas adalah si Fulan yang pernah memuja para dewa, itu juga sangat mungkin. Di samping itu, jika alat sakti seperti Feng Shen Bang benar-benar ada di tangan hantu, bagaimana mungkin hantu tersebut belum menggunakannya? Ini adalah senjata ajaib legendaris. Meskipun saya tidak tahu kekuatan apa yang bisa diberikannya, itu pasti tidak akan lemah. Selain itu, alasan mengapa hantu abadi disegel di sarkofagus adalah karena keberadaan bernama Ditian. Jika para hantu dan makhluk abadi benar-benar memiliki daftar dewa yang diabadikan di tangan mereka, mengapa Kaisar tidak mengambilnya? Jika Anda memiliki kemampuan untuk menyegel hantu dan melarang, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk menghilangkan daftar dewa, bukan? Memikirkan hal ini, Fang Yu tiba-tiba merasa bahwa keberadaan Feng Shen Bang adalah sesuatu yang dia buat-buat. Mungkin tidak ada hubungan antara hantu dan Feng Shen Bang. Jika tidak ada daftar dewa yang diberikan, maka kita memang bisa pergi. Star Devourer akan melahap seluruh ilusori Demon Galaxy, atau bahkan lebih, melahap seluruh dunia iblis. Hukum pesawat akan selalu mengambil tindakan, kata Fang Yu. Desir-desir,
Begitu suara itu turun, di depan Han Miaoyi dan di belakang Fang Yu, aura abu-abu tiba-tiba muncul, perlahan mengembun dan terbentuk. Hantu itu muncul kembali. Kali ini, dia tidak bergerak. Hanya menatap lurus ke arah Fang Yu dan Han Miaoyi. Kamu ingin mendapatkan peringkat dewa yang diunggulkan. Tidak ada emosi yang terlihat di mata abu-abu Gui Zanxian, tapi ada sedikit keanehan di wajahnya. Karena Fang Yu dan Han Miaoyi telah memasuki sisi berlawanan dari ruang tersebut, percakapan antara Fang Yu dan Han Miaoyi tidak melewati perasaan ilahi, tetapi berbicara langsung. Jelas sekali, hantu abadi mendengarnya. Fang Yu berbalik, memandang hantu dan makhluk abadi, menyipitkan matanya, dan bertanya, Kamu ingin mendapatkan daftar dewa yang diberikan. Itu ada di tanganku, ada di tanganku. Gui Zanxian tiba-tiba menyeringai, menunjukkan senyuman, dan berkata dengan keras. Reaksi aneh ini menyebabkan Fang Yu dan Han Miaoyi mengerutkan kening. Orang ini benar-benar gila, mereka tidak bisa menebak apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Feng Shenbang benar-benar ada di tanganmu. Lalu kamu bisa mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada kami, mari kita buka mata. Fang Yu tersenyum. Pada saat ini, dengan bantuan Bei Bei, dia dan Han Miaoyi datang ke sisi berlawanan dari angkasa, tidak terpengaruh oleh tekanan yang dikeluarkan oleh Star Devourer. Oleh karena itu, mereka punya banyak waktu untuk bernegosiasi dengan para hantu. Pada saat ini, tubuh hantu abadi jelas terdistorsi. Namun baginya, situasi seperti itu jelas tidak menjadi masalah. Apakah kamu benar-benar ingin melihat? Apakah kamu benar-benar ingin melihat? Hahaha, mata Ghost Immortal membelalak, hampir rontok, menatap lurus ke arah Fang Yu, bertanya dan tertawa liar, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Reaksinya membuat Fang Yu semakin penasaran. Tampaknya daftar dewa ini, benar-benar milik para hantu. Jika demikian Fang Yu menatap hantu yang dibuang abadi. Pada saat ini, tubuh hantu abadi telah terdistorsi secara berlebihan, dan tidak terlihat seperti entitas lagi. Tapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Tawa ini tidak bisa digambarkan sebagai tawa yang liar, tetapi keras, yang lebih buruk daripada menangis. Namun di tengah tawa, ada cahaya abu-abu di depannya. Cahaya berkedip-kedip, dan sebuah benda persegi muncul di dalamnya. Fang Yu dan Han Miaoyi melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah. Desir-desir, cahaya itu perlahan menghilang. Sampul dan bagian belakang buku berwarna putih bersih, dan tebal buku sekitar 3 jari. 78 Chinese Network. Namun, tidak ada slogan atau cetakan di sampul buku ini. Dan buku itu sendiri tidak mengeluarkan nafas apapun. Ketika Fang Yu mendapatkan buku kehidupan dan kematian, dia masih bisa dengan jelas merasakan aura khusus yang terkandung di dalamnya. Dan yang ini, jika itu benar-benar buku legendaris Feng Shenbang, kenapa tidak ada nafasnya? 166. Jangan membodohiku. Bukankah ini hanya buku biasa? Masih kosong. Jangan bilang ini judul Feng Shen. Fang Yu mengangkat alisnya. Ini daftar dewa yang diberikan. Ini daftar dewa yang diberikan. Gui Zanxian tiba-tiba berhenti tersenyum, dan meraung dengan kejam, kamu belum pernah melihat daftar dewa yang diberikan, tapi aku tahu. Aku tahu, kamu tahu berapa banyak aku membayar untuk mendapatkannya. Apa, tahukah kamu? Di antara kata-kata itu, nafas tubuh Ghost Immortal dilepaskan dengan panik. Terlihat sangat bersemangat, lebih bersemangat dari sebelumnya. Fang Yu sedikit mengernyit. Reaksi Gui Zanxian saat ini jelas tidak normal. Dan kelainan ini berasal dari buku kosong yang tampak biasa saja. Namun, karena reaksi yang sangat gelisah dari para hantu dan makhluk abadi, dapat dipastikan bahwa buku yang kosong namun berat ini mungkin benar-benar adalah buku surga yang legendaris, daftar para dewa. Daftar Feng Shen, daftar dewa yang dianugerahkan, dapatkan untuk menjadi Raja Peri. Hahaha, Ghost Immortal mengucapkan kalimat ini dengan nada terkatup, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Karena kalimat ini, aku mencoba segala cara. Butuh kerja keras yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, saya berhasil. Saya mendapatkan daftar dewa yang diabadikan. Tapi apa, selama periode ini, saya hampir kehilangan segalanya. Hanya untuk mendapatkannya, semua yang aku tahu, semua yang aku percayai, semuanya berdiri di sisi berlawanan dari diriku. Fang Yu dan Han Miaoyi saling memandang setelah mendengar lolongan hantu dan makhluk abadi. Sebelum,
dia selalu penasaran dengan apa yang terjadi di masa lalu hantu itu. Dan sekarang, hantu abadi itu mengaum, dan dia sudah mengatakan apa yang dia temui sejak awal. Meskipun dia terlihat marah dan nadanya penuh kebencian dan kemarahan, dia mendengar isinya dengan sangat jelas. Pada awalnya, untuk menjadi Raja Abadi, Guizanxian menghabiskan segala cara untuk mendapatkan daftar dewa yang diabadikan. Namun dalam proses inilah dia mengalami konflik besar dengan semua temannya dan bahkan sesama klannya. Ini mungkin alasan mengapa hantu yang dibuang abadi merosot dari apa yang disebut Raja Abadi masa depan hingga saat ini. Itu karena itu, semuanya karena itu. Itu adalah penyebab dari segalanya. Hantu abadi itu menatap buku kosong yang melayang di depannya, seolah giginya akan patah, dan dia meraung dengan kebencian. Aku mengerti. Tidak masalah jika aku adalah musuh segalanya, selama aku bisa menjadi Raja Peri, mereka yang mengkhianatiku, akan kembali. Aku menaruh semua harapanku padanya, tapi ketika aku membukanya dan menggunakannya, aku menulis namaku di halamannya. Berbicara tentang ini, hantu abadi itu tiba-tiba tampak marah, mengulurkan tangannya dan meraih bagian yang kosong buku di tangannya. Kemudian, terjadi tarikan yang kuat. Namun buku kosong itu tidak terlihat rapuh seperti yang terlihat di permukaan. Tidak peduli bagaimana Guizanxian menariknya dengan tangannya, tampaknya tidak ada kerusakan. Hantu itu bahkan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan suara serak. Tapi dia menggigit mulutnya sampai darah mengalir, dan dia tidak bisa membuat buku itu menunjukkan kerusakan apapun, bahkan tidak ada bekas yang tersisa. Darah di mulutnya menetes ke buku dan segera menghilang, seolah tertelan. Dan Fang Yu dan Han Miaoyi yang menyaksikan adegan ini hanya terkejut. Mereka bisa merasakan kebencian yang mengerikan dari para hantu. Dan kebencian ini sepertinya ditujukan pada daftar dewa yang diabadikan di depannya. Sebelumnya, Fang Yu selalu memikirkan kebencian terhadap hantu dan makhluk abadi. Yang dibaca sebagian besar ditujukan kepada mereka yang telah menyakitinya sebelumnya. Misalnya, dia secara pribadi memberitahu ibu yang ditelannya, Del. Tapi sekarang tampaknya yang paling dibenci Guizanxian bukanlah ibunya, atau benda lain, melainkan buku kosong yang mengambang. Jika ini benar-benar daftar dewa yang diberikan, pemandangannya sekarang terlalu aneh. Bagaimanapun, Feng Shenbang adalah senjata ajaib. Mengapa hantu abadi memiliki kebencian yang begitu besar terhadap artefak magis? Bahkan sampai benar-benar lepas kendali dan keluar negara. Apa, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap daftar dewa yang diunggulkan di tangannya, jadi dia harus mengaum ke langit dan membensi Fang Yu melihat penampakan hantu yang dilarang abadi, tetapi tidak menyela. Dia tahu bahwa berbicara sekarang hanya akan menimbulkan efek kontraproduktif. Lebih baik menunggu hantu Bengxian melampiaskan kebencian di hatinya, dan dalam prosesnya dia bisa mendapatkan informasi yang ingin dia ketahui. Apa itu Feng Shenbang? Kenapa dia bilang dia menulis namanya di sana? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hati. Objek yang dia tanyakan secara alami adalah Li Huo Jade dan Extreme Culters. Kedua orang ini tahu lebih banyak dari dia. Feng Shenbang, saya tidak tahu banyak, dan saya tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Li Huoyu berkata, biarkan tangismu memberitahumu tentang hal itu. Oh, apakah kamu masih rendah hati? Jarang, kata Fang Yu. Guru, Feng Shenbang adalah kitab surgawi yang legendaris. Keberadaannya sangat misterius. Apa kegunaannya? Mengapa disebut kitab surgawi? Dan mengapa kata Feng Shenbang digunakan? Ada banyak pepatah, dan masing-masing sangat berbeda. Jauh sekali, mungkin setiap bidang dan setiap alam memiliki penafsiran berbeda mengenai hal ini, kata menangis air mata dingin. Katakan saja kamu mengetahuinya, kata Fang Yu. Apa yang dimaksud dengan dewa yang diabadikan dalam daftar dewa ini? Apakah itu ada hubungannya dengan Protos? Sejauh yang saya tahu, dewa dalam daftar dewa yang diberikan tidak mengacu pada Protos. Tear of Cold berkata, itu adalah sebuah gelar, sama seperti Yang Mulia Abadi, Raja Abadi, dan Kaisar Abadi. Mereka hanyalah gelar, tetapi hanya kehadiran yang sangat kuat yang dapat memiliki gelar setingkat ini. Dan dalam pernyataan itu, Feng Shenbang dibuat oleh seorang kaisar abadi tertentu di zaman kuno. Ini bukanlah senjata ajaib, tetapi warisan dari kaisar abadi. Ini berisi 36 wasiat yang ditinggalkan oleh kaisar abadi. Di antara 36 wasiat ini, ada 36 warisan yang ditinggalkan oleh kaisar abadi ini.
Selama Anda menuliskan nama Anda di daftar dewa yang dianugerahkan, Anda bisa mendapatkannya, dan Anda hanya bisa mendapatkan satu, itu jarang terjadi. Berbicara tentang ini, air mata dingin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, oleh karena itu, paling banyak 36 nama dapat ditulis dalam daftar dewa yang diberikan. Artinya, hanya 36 biksu yang bisa mendapatkan keabadian itu. Warisan Kaisar. Kalau begitu, bagaimana situasi hantu ini? Dia menulis namanya di atasnya, jadi dia seharusnya mendapatkan salah satu warisan Kaisar. Kenapa kamu begitu membencinya? Fang Yu mengerutkan kening. Guru, pernyataan saya hanyalah salah satu dari sekian banyak pernyataan, dan belum tentu benar. Air mata menangis berkata, oleh karena itu, pernyataan ini tidak dapat digunakan untuk menjelaskan situasi hantu dan makhluk abadi. Itu, Fang Yu juga ingin bertanya. Aku tidak menjadi Raja Peri. Tidak, daftar dewa sialan ini telah mengubahku menjadi monster abadi. Itu membuatku menderita siksaan abadi. Pada saat ini, hantu itu menjerit lagi, dan suaranya terkoyak, disertai suara tangisan. Itu membuatku menjadi diriku yang sekarang, itulah yang menyakitiku. Masa depanku cerah, aku seharusnya menjadi Raja Peri sejati. Jika bukan karena itu, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Ghost Xianxian menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis. Di bawah distorsi bidang bintang di sekitarnya, tubuhnya hampir rata. Namun di hadapannya, buku kosong itu masih melayang, tidak bergerak, sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia bilang dia dianiaya seperti ini oleh daftar dewa yang diberikan. Fang Yu mengerutkan kening, penuh keraguan di dalam hatinya. Tidak peduli berapa banyak klaim yang dibuat tentang daftar dewa ini, itu disebut kitab surgawi, dan disebut senjata ajaib terbaik dalam legenda, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Mengapa senjata ajaib bisa membahayakan tuannya? Bukankah? Fang Yu mengerutkan kening, dan hatinya penuh keraguan. Saya baru saja mendengar Anda berkata, apakah Anda ingin mendapatkan peringkat dewa yang diunggulkan? Saat Fang Yu masih berpikir, hantu di depannya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tangan pucatnya masih menutupi wajahnya. Tapi matanya yang berlumuran darah dan air mata muncul dari sela-sela jarinya, terlihat sangat mengerikan. Pada saat ini, nadanya tiba-tiba menjadi sangat tenang, tenang hingga menjadi aneh. Mendengarkanmu, kamu tidak terlalu menginginkannya lagi. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang terjadi setelah kamu mencantumkan namamu di sana? Mendengar kata-kata Fang Yu, Gui Zanxian menurunkan tangannya. Kakak, tubuh fisiknya telah tergencet dan terpelintir sepenuhnya seiring dengan bidang bintang. Kamu ingin tahu apa yang akan terjadi, lalu tulis sendiri namamu di sana. Tentu saja kamu akan tahu segalanya, kata hantu Hus. Petik 2. Kemudian, buku kosong yang melayang di udara terbang menuju Fang Yu. Berhenti di depan Fang Yu. Ayo, tulis namamu di atasnya, dan kamu akan dapat mencapai jalan besar dan memulai jalan menuju menjadi Raja Peri. Ahahaha, kata hantu itu, dan tertawa lagi, cepat. Tuliskan namamu di situ, cepat. Fang Yu mengabaikan kata-kata hantu Bengxian. Dia hanya menatap buku di depannya. Buku kosong belum dibuka. Fang Yu berpikir sejenak, dan mengulurkan tangannya. Saudara Fang, hati-hati. Han Miaoyi tiba-tiba teringat. Fang Yu berhenti dan memandang Han Miaoyi. Dia akan berinisiatif mengirimkan buku ini, pasti ada masalah. Han Miaoyi mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bisa menyentuhnya sesuka hati. Buku-buku kosong melayang di depanku. Mendengarkan kata-kata Han Miaoyi, mata Fang Yu berkedip dan berkata, saya mengerti maksud Anda, tetapi sepertinya buku ini tidak memiliki nafas lain. Yang paling dia khawatirkan sekarang, adalah apakah buku itu terkontaminasi dengan kekuatan sebab dan akibat. Selama tidak ada kekuatan sebab akibat, dia bisa menyentuhnya. Sekalipun ada kekuatan lain dalam buku ini, dia yakin bisa mengatasinya. Namun, apa yang dikatakan Han Miaoyi benar. Jika ini benar-benar barang bagus, bagaimana mungkin hantu bisa mengirimkannya? Apakah ini benar-benar daftar dewa yang dianugerahkan? Fang Yu menatap buku kosong di depannya, alisnya berkerut, hatinya masih kusut. Apakah kamu tidak menginginkan daftar dewa yang diunggulkan? Buka, itu bisa membantumu menjadi Raja Abadi. Hahaha, hantu abadi di kejauhan tertawa dan mendesak. Dan semakin dia melakukan ini,
semakin dia menjelaskan bahwa ada masalah dengan buku tersebut. Namun, Fang Yu penuh rasa ingin tahu di dalam hatinya. Jika ini benar-benar daftar Feng Shen, dia harus membukanya dan melihatnya. Ini adalah buku legendaris. Semuanya dikirim ke depan, jadi saya belum membukanya. Ini tidak sesuai dengan gaya Fang Yu. Dengan cara ini, Fang Yu terjerat. Tuan, saya rasa saya bisa membukanya. Tidak akan ada yang salah. Kali ini, Han Miaoyi berbicara lagi. Kali ini jelas iblis Han Miaoyi yang berbicara. Atau biarkan aku membukakannya untukmu. Han Miaoyi bertanya lagi. Fang Yu melirik Han Miaoyi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika ada sesuatu di dalamnya, kamu tidak bisa mengatasinya. Saya bisa. Han Miaoyi cemberut dan berkata, Tuan, Anda harus percaya padaku. Buka, lalu tulis namamu di halaman itu. Kamu bisa menjadi Raja Peri. Buka, Gui Zanxian berteriak lagi. Fang Yu menyipitkan mata, menatap buku di depannya, cahaya keemasan bersinar di pupilnya. Dari visi Great Avenue, tidak sulit untuk melihat bahwa buku ini sendiri sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat. Namun, ada penutup pelindung di lapisan luar yang mengelilinginya, menutupi sepenuhnya struktur internal. Apa yang terjadi di dalam? Anda masih harus membuka buku ini terlebih dahulu. Apakah kamu tidak mencoba untuk mendapatkan daftar dewa yang diberikan dariku? Buka, segera buka. Mata Gui Zanxian membelalak, nadanya berangsur-angsur kesal. Buka dan buka, menurutmu aku berani? Fang Yu melirik hantu Beng Xian. Kemudian, dia meraih buku kosong yang melayang di depannya. Retakan, saat tangannya menyentuh buku itu, dia langsung merasakan beban. Permukaan buku masih kosong, namun, Fang Yu saat ini sudah dapat dengan jelas melihat luasnya buku ini. Di dalam buku itu, sepertinya ada sebuah dunia. Mata Fang Yu berkedip, dan dengan tangan kanannya, dia membuka buku kosong itu. Pada saat ini, Han Miaoyi di samping memandang Fang Yu dengan gugup. Di kejauhan, hantu abadi yang terdistorsi juga menatap gerakan Fang Yu. Setelah buku dibuka, halaman yang terbuka menunjukkan cahaya putih yang kuat. Cahayanya bersinar terang, menutupi Fang Yu. Tiba-tiba, dalam cahaya ekstrim, pandangan Fang Yu benar-benar hilang. Yang bisa Anda lihat hanyalah cahaya putih tak berujung. Namun seiring berjalannya waktu, cahaya di depan mataku berangsur-angsur menghilang. Sebaliknya, ada pemandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Fang Yu mendapati dirinya berdiri di tanah datar. Di depannya ada tugu batu mengambang. Prasasti itu juga kosong, tanpa karakter atau logo apapun. Di kedua sisi prasasti batu ini terdapat banyak prasasti batu yang digantung. Fang Yu melirik, lupakan saja. Ada 36 prasasti batu yang mengambang di sini. Mungkinkah ini 36 daftar dewa yang diberikan? Saat ini, hati Fang Yu terkejut. Chilingers baru saja mengatakan tentang Feng Shenbang. Di antara mereka, dikatakan bahwa 36 nama dapat ditulis dalam daftar dewa yang diberikan, sehingga memperoleh 36 warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Dan kini, apakah 36 prasasti yang dilihatnya mewakili kuota 36 ahli waris? Tablet batu itu masih kosong. Gui Zanxian baru saja memanggilku untuk menulis namaku. Apakah itu untuk menulis namaku di tablet batu ini? Memikirkan hal ini, Fang Yu menoleh dan melihat ke monumen batu samping. Di sisi kanan prasasti tepat di depannya, beberapa karakter bercahaya terlihat. Di atasnya, namun, cahayanya begitu kuat sehingga Fang Yu tidak bisa melihat nama yang tertulis di sana. Sedangkan untuk prasasti batu di sebelah kiri juga kosong. Loh batu di sebelah kiri mungkin kosong semua, artinya sisa tempat, dan yang di sebelah kanan sudah terukir nama, artinya tempat itu sudah habis. Hati Fang Yu bergerak sedikit, dan setelah melupakannya, dia menemukan ada 28 prasasti batu di sebelah kiri dan hanya 7 prasasti batu di sebelah kanan, yang merupakan perbedaan besar iklan. Dengan kata lain, hanya ada 7 biksu di seluruh pesawat yang telah memenangkan daftar dewa yang diunggulkan, dan meninggalkan nama di daftar dewa yang diunggulkan. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, dan 28 kursi di sebelah kiri semuanya kosong. Ini juga melambangkan bahwa masih ada 28 warisan yang belum diwarisi. Memikirkan hal ini, Fang Yu berbalik pandangannya kembali ke tugu batu di depannya. Ketinggian prasasti itu sekitar 3 meter, melayang di udara, tidak terlalu besar. Di atas kosong,
Fang Yu maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Dia menghadap prasasti itu dan perlahan mengulurkan tangannya. Alasan kenapa dia tidak bertindak tegas adalah karena dia memikirkan hantu. Menurut pengakuan para hantu sebelumnya, karena gelar inilah dia terjatuh ke dalam situasi ini. Itu karena meninggalkan nama di daftar dewa yang dianugerahkan. Aku meninggalkan namaku di daftar dewa, tanpa dewa, tetapi menjadi hantu. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, apakah ini daftar dewa atau daftar hantu? Jika ini benar-benar daftar dewa yang diberikan, maka itu hanya dapat menunjukkan bahwa makhluk abadi yang dilarang oleh hantu ini pasti telah melakukan sesuatu, atau tidak memenuhi persyaratan daftar dewa yang diberikan. Pada saat ini, Li Huoyu berkata, jika memang ada kaisar seperti itu dalam daftar dewa ini. 36 wasiat, maka wasiat ini akan memilih penerusnya, dan pasti akan ada standar tertentu. Jika tidak, jika seseorang dapat mewarisi warisan kaisar abadi setelah mendapatkan daftar dewa ini, itu akan menjadi harga yang terlalu murah, bukan? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa makhluk abadi yang dibuang secara hantu ini adalah raja abadi di masa depan, generasi dengan masa depan yang tak terbatas, bahkan jika daftar dewa ini memiliki standar tertentu, maka dia harus memenuhi standar tersebut, bukan? Fang Yu menyipitkan mata, sulit untuk mengatakannya, mungkin daftar dewa ini tidak hanya bergantung pada kekuatan dan bakat, tetapi juga pada karakter. Li Huoyu menebak, melihat karakternya, apakah ada pepatah seperti itu? Fang Yu mengerutkan kening, dan berkata, apakah warisan itu untuk menguji karakter? Bukankah ini normal? Setiap orang kuat memiliki persyaratan berbeda untuk penerusnya. Jika Anda ingin mempertahankan warisan di masa depan, tentu Anda akan memiliki standar sendiri. Li Huoyu berkata, misalnya, banyak bukankah semua warisan membatasi ras yang sama atau bahkan darah yang sama untuk diwariskan? Kamu memiliki kebenaran tertentu untuk mengatakan ini, tapi di hadapan hantu bejat, mungkin karakternya tidak akan terlalu buruk, kan? Fang Yu berkata lagi, itu belum tentu benar. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia membunuh ibunya. Dan dia sendiri berasal dari ras tertentu di tingkat tertinggi, jadi wajar saja jika ibunya juga berada di tingkat tertinggi. Li Huoyu berkata, ketika dia jatuh setelah hantu, dia diasingkan ke alam yang lebih rendah, artinya, dia mungkin membunuh ibunya sebelum dia jatuh. Untuk alasan apapun, pria seperti itu, dapatkah kamu mengatakan bahwa karakternya tidak buruk? Memikirkan cara Gui Zanxian berkata untuk menghadapi ibunya. Fang Yu menyipitkan matanya. Bas, Fang Yu masih memikirkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa prasasti batu di depannya tiba-tiba menyala. Tangannya belum menyentuh prasasti itu sama sekali. Tapi jelas ada reaksi abnormal pada prasasti itu. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu memandangi prasasti di depannya. Tiba-tiba, ada secercah cahaya di tugu batu itu. Segera, dua karakter muncul di atas. Fang Yu, melihat dua kata ini, Fang Yu tertegun, melihat tangan kanannya. Dia jelas tidak bergerak, tapi nama ini langsung terukir di loh batu. Sial, aku belum mempertimbangkannya. Fang Yu sedikit tercengang, menatap nama yang bersinar di depannya. Dia benar-benar tidak melakukannya. Apakah dia ingin meninggalkan nama di loh batu ini? Dia masih perlu mempertimbangkannya dengan cermat untuk jangka waktu tertentu. Tapi dia belum memikirkan alasannya, tapi namanya sendiri tiba-tiba muncul di tablet batu. Dia tidak mendapatkan persetujuannya sama sekali, dan dia tidak perlu menyerahkan tangannya sendiri. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu memandangi prasasti di depannya, tidak bisa berkata-kata. Berdengung. Pada saat ini, tablet batu di depannya bergetar hebat, mengeluarkan cahaya yang lebih kuat. Dalam cahaya ini, pandangan Fang Yu kembali dibanjiri. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya. Namun segera, dia merasakan kehangatan menutupi permukaan tubuhnya, yang sangat nyaman. Itu menembus dari kulitnya ke dalam daging dan darahnya, meridian, dan tulangnya. Saat ini, dia tidak perlu menundukkan kepalanya, dan tahu bahwa seluruh tubuhnya bersinar terang. Fang Yu melihat ke depan. Dalam cahaya, dia perlahan-lahan melihat penampakan hantu. Ini adalah tampilan belakang yang kokoh. Sekilas saja membuat hatiku bergetar, dan aku merasa kagum. Sosok siapakah ini? Hati Fang Yu bergetar. Menurut Kristers di daftar dewa yang diberikan, sosok belakang ini, apakah sosok belakang kaisar abadi yang memasukkan daftar dewa yang diberikan? Memikirkan identitas ini, Fang Yu merasa lebih bersemangat.
Faktanya, dia bahkan tidak tahu apa maksud Kaisar Abadi. Dia belum pernah melihat Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan tidak mengetahuinya. Namun, perasaan agung dan berat yang dibawa kepadanya oleh sosok belakang ini saja adalah sesuatu yang tidak bisa dihadirkan oleh keberadaan lain. Apakah ini Kaisar Abadi? Melihat dengan jelas, tapi juga terlihat tidak jelas. Saat Fang Yu menatap sosok ini, kehangatan di tubuhnya menjadi semakin jelas. Arus hangat tidak hanya bersirkulasi di meridian, tetapi juga bersirkulasi di tulang, daging, dan darah, seolah-olah seluruh tubuh diberi nutrisi. Kenyamanan seperti ini sudah lama tidak dirasakan. Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Dia merasa kekuatannya meningkat, dan tubuh fisiknya masih berkembang. Apakah ini membantuku melunakkan tubuhku? Tapi temper ini, adalah tempering tubuh yang tidak sakit sama sekali. Hati Fang Yu penuh dengan keterkejutan. Masalah tempering tubuh, bahkan baginya, adalah hal yang sangat menakutkan. Sebab, seiring dengan meningkatnya jumlah body tempering, rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap body tempering juga berlipat ganda. Ketika dia bergabung dengan tubuh roh Dao untuk meredam tubuhnya, rasa sakit selama periode itu hampir membunuhnya. Sakit yang luar biasa, setiap inci kulit, daging dan darah terasa sakit, dan menyakitkan setiap saat. Namun temper tubuh saat ini hanya membuat Fang Yu merasa nyaman. Kulit, daging dan darah, meridian, tulang, semuanya terbungkus dalam kehangatan. Dalam keadaan yang sangat nyaman, segala sesuatu di tubuh fisik meningkat kekuatannya. Ini, benar-benar membantuku melunakkan tubuhku. Fang Yu secara bertahap, mengkonfirmasi fakta ini, menempa badan lagi, ternyata dalam keadaan nyaman sekali. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penyiksaan. Fang Yu memulai perjalanannya dalam mengembangkan keabadian 5.000 tahun yang lalu. Dia telah mengalami lebih dari 100 kali temper tubuh, dan tidak pernah sesantai dan senyaman ini. Dalam pemahamannya, kata tempering dan pain berjalan beriringan. Karena setelah tubuh ditempa, fisik tubuh akan meningkat pesat. Hal ini juga sejalan dengan kenyataan bahwa hanya akan ada keuntungan jika Anda membayar. Namun situasi saat ini melanggar kebenaran tersebut. Sementara tubuhnya berkembang pesat, di sisi lain, Fang Yu masih menikmatinya. Fang Yu melihat sosok ilusi di depannya lagi. Di bidang penglihatannya, pandangan ke belakang ini menjadi semakin kabur, dan semakin sulit untuk melihat dengan jelas. Berdengung, cahaya di dalam dan di luar tubuh Fang Yu sangat terang, dan sirkulasi darahnya sendiri serta pergerakan Zen Qi di meridian semakin cepat. Saat ini, di luar, di bidang penglihatan Han Miaoyi dan para hantu dan makhluk abadi yang jauh, setelah buku kosong di depan Fang Yu dibuka, cahaya terang segera muncul. Cahaya menyelimuti seluruh tubuh Fang Yu, membentuk gugus cahaya besar, seperti matahari kecil. Matahari perlahan-lahan diserap oleh Fang Yu ke dalam tubuhnya, dan lingkaran luarnya menyusut sepanjang waktu. Melihat pemandangan ini, mata indah Han Miaoyi berkedip-kedip. Adapun hantu di kejauhan, setelah hening beberapa saat, kulitnya menjadi sangat mengerikan. Matanya terbuka lebar, dan ada banyak mata merah di bola matanya, mengerikan dan ganas. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa Dewan Fengshen menjadi seperti ini di hadapannya? Kenapa aku? Mata Gui Zanxian melotot, dan dahinya penuh dengan urat biru. Selain itu, tubuhnya telah lama diratakan oleh paksaan di sekitarnya, dan saat ini terlihat semakin menakutkan. Tidak, kenapa kamu membidikku? Kenapa? Bahkan daftar judulnya pun harus diarahkan padaku. Apa salahku? Hantu itu diusir dan meraung ke langit, dan kebencian di hatinya muncul lagi. Karena, dia menemukan bahwa situasi Fang Yu setelah mendapatkan daftar dewa yang diberikan benar-benar berbeda dari aslinya. Pada awalnya, dia menggunakan segala cara dan menghabiskan pikirannya untuk mendapatkan daftar dewa yang diberikan, dan tidak sabar untuk menuliskan namanya di atasnya, ingin segera memiliki kekuatan Raja Abadi. Namun, yang menunggunya adalah serangan balik dari Fengshen Bang. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan kekuatan daftar dewa yang diberikan untuk menerobos kemacetan dalam satu gerakan, tapi dia tidak memikirkannya. Tapi sekarang, Fang Yu diselimuti oleh cahaya yang memancar dari daftar dewa yang diberikan, dan sepertinya tidak ada yang aneh. Ini berbeda dari situasi aslinya. Benar-benar berbeda. Fengshen Bang memang bisa meningkatkan kekuatan. Tapi dia tidak memenuhi syarat. Untukmu,
Aku secara pribadi membunuh saudara laki-laki dan perempuanku, dan membunuh orang tuaku. Membunuh banyak sanak saudaraku. Aku hanya ingin menjadi Raja Peri. Mengapa kamu tidak memberiku kekuatanmu? Kenapa? Mengapa? Ah, jari-jarinya dimasukkan ke dalam daging dan darahnya sendiri, memercikkan darah. Dan tubuhnya sekarang mengeluarkan nafas keabu-abuan seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Melihat adegan ini, Han Miaoyi mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Ghost Bengxian pasti ingin Fang Yu mengambil tindakan. Hantu tidak akan pernah membiarkan Fang Yu dengan mudah mendapatkan kekuatan daftar dewa yang diberikan. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak layak mendapatkannya. Hantu itu menjerit dan mengulurkan telapak tangannya ke depan. Bum bum bum, ribuan tentakel abu-abu dan putih menyerang ke arah lokasi Fang Yu. Tuan, aku akan melindungimu. Han Miaoyi segera bergegas ke depan, mengembunkan kapak raksasa merah di tangan kanannya, dan menebas tentakel di depannya, Banglong. Kapak besar Han Miaoyi menebas, menyapu kekuatan yang besar. Namun, kekuatan ini menebas ribuan tentakel, tapi meledak dengan suara keras, dan tidak menyebabkan kerusakan besar. Ini karena Han Miaoyi masih berada di kebalikan dari luar angkasa. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat terbatas. Han Miaoyi melihat ke arah Fang Yu dan dengan ragu-ragu berteriak, sayang. Wow, pada saat ini, Bei Bei benar-benar mendapat respon dan melompat dari cahaya. Dan binatang kosong itu juga mengikutinya. Bas, Bei Bei melepaskan tanda cincin dan terbang ke tubuh Han Miaoyi. Han Miaoyi segera merasakan paksaan mengerikan di sekelilingnya. Dia kembali ke bagian depan ruangan semula lagi. Di sini, dia perlu memikul paksaan yang dikeluarkan oleh Star Devourer untuk melawan hantu abadi. Tapi tidak mungkin, jika dia berada di seberang ruangan, dia tidak akan bisa menghentikan olok-olok hantu saat ini sama sekali. Saat ini, paksaan di sekitarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan hantu abadi yang dibuang dalam keadaan gila, gerakannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tentakelnya masih datang. Han Miaoyi membuka tangannya dengan mata yang menakjubkan. Permukaan tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan merah. Sama seperti meledakkan bom, pada saat ini, kekuatan mengerikan dari Protoss dan Iblis, yang berpusat pada tubuh Han Miaoyi, meledak pada saat yang bersamaan. Ledakan, kekuatan horor menyebar. Dari sekian banyak tentakel yang datang dari depan, sebagian besar terguncang oleh kekuatan dahsyat ini, dan banyak pula yang patah. Namun, sebagian besar tentakel, melewati posisi Han Miaoyi, tiba-tiba menukik dari ketinggian. Kepala tentakel ini dengan cepat menjadi tajam dan tajam, menusuk ke tempat Fang Yu berada. Han Miaoyi berbalik, sosoknya bersinar, dan berhenti di depan tentakel ini dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, ratusan tentakel ini telah bergabung menjadi satu, menjadi tanduk besar yang tajam. Ledakan, Han Miaoyi berhenti di depan, dengan tangan di depannya, dan langsung ditembus oleh tentakel tajam. Han Miaoyi mendengus. Kedua lengannya bahkan langsung dipotong oleh tentakel, dan dadanya ditembus oleh tentakel. Aku tidak mengerti, tidak ada yang mau. Siapa juga yang tidak mau? Hantu Dixian benar-benar marah, dengan panik melepaskan nafasnya, benar-benar di luar kendali. Tentakel menembus tubuh Han Miaoyi. Han Miaoyi mengertakkan gigi, dan lengannya yang patah segera pulih. Dia meraih tentakel yang dilepaskan oleh hantu abadi dengan kedua tangannya, mengertakkan giginya, dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi sihir, ingin memotongnya. Tapi hantu abadi tidak bermaksud menyusut saat ini. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Dia hanya ingin mencegah Fang Yu untuk terus mendapatkan kekuatan daftar dewa yang diberikan, tidak peduli berapapun harganya. Tubuh Han Miaoyi dipenuhi cahaya keemasan dan merah, dan auranya naik ke puncaknya. Namun, dia masih tidak bisa memotong tentakelnya. Tidak ada solusi lagi. Han Miaoyi menundukkan kepalanya, melihat tentakel di depan dadanya, dan langsung melepaskan energi sihir di tubuhnya. Berdengung, hukum besar-besaran dapat dengan cepat memadat. Kemudian, ia meledak. Dengan kecepatan tercepat, ini sebuah pukulan. Banglong, nafas ngeri meledak. Ledakan. Pada saat ini, tentakel yang direntangkan oleh hantu abadi akhirnya hancur. Dia melihat posisi Han Miaoyi, matanya membelalak. Namun, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke posisi Fang Yu. Wah, dia menyeringai dan bergegas menuju Fang Yu. Bahkan jika dia menggigit giginya,
dia masih ingin mencegah Fang Yu mendapatkan kekuatan daftar dewa yang diunggulkan. Bagi Fang Yu, dia hanya memiliki kecemburuan yang tak terbatas. Desir-desir, Gui Zanxian bergegas menuju Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Di bawah tekanan kuat di sekitarnya, gerakannya menjadi sedikit lambat. Namun, pada saat ini, Han Miaoyi telah menderita kerusakan parah akibat peledakan diri. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihannya, tidak mungkin menghentikannya dalam waktu singkat. Fang Yu, aku harus mengirimmu ke neraka bersamaku. Kamu sama denganku, dan kamu harus menjalani kehidupan yang sama denganku. Hantu abadi segera mendekati Fang Yu, menyeringai terbuka, menunjukkan senyum nakal. Wow, pada saat ini, seekor anak anjing hitam muncul di depan Fang Yu, yang diselimuti cahaya. Anak anjing kecil ini berhenti di depan makhluk abadi. Gui Zanxian sama sekali tidak menatap matanya, dan menepuk ke depan dengan tangan kanannya. Namun, pada saat ini, di pupil anak anjing berambut hitam ini, cahaya biru berkedip-kedip. Mengaum. Kemudian, terdengar auman binatang buas yang menyerupai roh primordial yang ganas. Suara ini memekakkan telinga. Pada saat yang sama, ini adalah pertumbuhan anak anjing yang cepat. Dari ukuran 2 pukulan, ia dengan cepat menjadi makhluk besar dengan tinggi lebih dari 10 meter. Di saat yang sama, ia membuka mulutnya seperti lubang hitam. Melihat pemandangan ini, wajah Gui Zanxian yang masih berlari ke depan berubah. Dan pada saat ini, semburan energi sihir pemusnahan hitam meledak dari mulut binatang pengunyah udara itu. Boom! Pukulan ini menghantam hantu itu secara langsung. Bahkan di bawah tekanan berat, intensitas pukulan ini masih menakutkan. Hantu abadi hanya sempat mengangkat tangannya sebagai penghalang. Ledakan. Dengan suara keras, dia terlempar keluar. Mengaum. Sky Eater mengaum ke langit di tengah deru, ukuran tubuhnya semakin membesar. Dari belasan meter, langsung melebar hingga puluhan meter, tingginya ratusan meter. Ini sudah sebesar binatang raksasa. Setelah Sky Eater meraung, dia menundukkan kepalanya dan menatap lurus ke arah hantu abadi yang dibom jauh olehnya. Pada saat ini, tubuh iblis terus pulih, tetapi terdistorsi. Bagaimanapun, tubuh fisiknya tidak seperti Fang Yu dan Han Miaoyi, dan ada pelaku kejahatan seperti binatang pengunyah langit. Dalam keadaan di mana Star Devourer terus meningkatkan paksaannya, dia tidak dapat lagi menjaga keutuhan tubuh fisiknya. Bahkan bisa dikatakan dia masih ada sampai sekarang, murni karena hukum aneh di tubuhnya. Melihat Sky Eater yang membesar di depannya, hantu abadi itu tertegun terlebih dahulu, lalu menengadah ke langit dan tertawa, hahaha. Di tengah tawanya, hanya kemarahan dan kecemburuan yang terdengar. Begitu banyak bawahan yang membantumu, tapi aku masih ingin membunuhmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hantu itu berteriak, aku tidak akan. Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, metode pemusnahan yang diledakkan oleh binatang pemakan langit bisa terbang keluar. Di bidang bintang yang terdistorsi, tubuhnya seperti daun yang bergoyang. Ho, Sky Eater juga sangat bersemangat, dan meski ukurannya terus membesar, ia juga bergerak. Ia bergegas menuju hantu terlarang yang abadi di kejauhan. Desir, ekor raksasa di belakangnya, seperti pegunungan, menyapu ke arah hantu. Engah, hantu abadi sudah berada di ujung panah, menghadapi pemboman sengit dari pemakan langit, tubuhnya hancur di udara. Pemakan langit melihat ke tempat di mana tubuh hantu itu hancur, dan tampak sedikit terkejut. Jelas tidak menyangka bahwa makhluk abadi ini akan begitu enggan untuk dikalahkan. Saat ini, di atas kepala Fang Yu, Han Miaoyi menutupi luka di dadanya, terengah-engah, wajahnya pucat. Baru saja dia meledak untuk menghancurkan hantu yang dibuang abadi, yang merupakan petualangan hebat. Dia hanya sangat yakin bahwa tubuhnya yang mempesona cukup untuk menahan penghancuran diri seperti itu, hanya untuk bergerak. Para beku biasa, baru saja meledakkan diri mereka sendiri, bahkan jika mereka tidak mati, mereka harus dihancurkan. Tapi tubuh para dewa dan iblis adalah 1 dari 1 miliar fisik. Setelah penghancuran diri, Han Miaoyi merasa bahwa dia akan mati untuk sementara waktu. Namun, perasaan ini dengan cepat hilang. Tubuh fisiknya, termasuk luka di tubuhnya, retakan pada meridian di tubuhnya, semua kembali normal dalam waktu yang sangat singkat. Namun konsumsi yang satu ini masih sangat besar. Dalam waktu singkat, Han Miaoyi tidak dapat kembali ke masa kejayaannya. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak perlu berakting lagi.
Han Miaoyi memandangi roh menakutkan dan ganas di depannya yang tingginya lebih dari 1000 meter, matanya terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa anjing hitam kecil yang sebelumnya terlihat lucu dan penuh kasih sayang, telah berubah menjadi raksasa yang menakutkan sekarang. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saudara Fang, Han Miaoyi menunduk untuk melihat posisi Fang Yu, keterkejutan di matanya tidak dapat meningkat. Baginya, Fang Yu punya terlalu banyak rahasia. Tahukah Anda, selain anjing hitam kecil yang baru saja muncul, anjing putih kecil yang aslinya bernama Bei juga memiliki kemampuan yang sangat kuat. Tuan benar-benar panutanku, aku benar-benar ingin, batuk. Han Miaoyi bergumam pada dirinya sendiri, lalu menyela dirinya sendiri. Ini jelas dikatakan oleh si ajaib Han Miaoyi. Apa yang sebenarnya kamu rindukan? Sifat ilahi Han Miaoyi bertanya. Petik 2 titik titik titik. Aku tidak akan memberitahumu. Mosing Han Miaoyi berkata sambil mendengus dingin. Han Miaoyi melihat ke depan, alisnya sedikit mengernyit. Tubuh iblis itu hancur lagi. Namun menurut pengalaman sebelumnya, dia tidak akan mati di sini, dan pasti akan kembali lagi. Namun, kekuatannya menurun. Meskipun dia tidak akan mati, dia tidak bisa selalu mempertahankan kondisi puncaknya, dan dia juga akan mengkonsumsinya, pikir Han Miaoyi. Ini adalah kesimpulan yang dia capai sebelum bertarung. Saat dia terus menderita kerugian besar, nafas hantu abadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Akibatnya, ancamannya jauh lebih kecil. Selama dia tidak terkontaminasi oleh kekuatan kausalitas dalam dirinya, masalah lain tidak menjadi masalah. Selain itu, sekarang masih ada Skicewing Beast, dan tidak akan ada kecelakaan lagi. Jantung Han Miaoyi berangsur pulih, dan dia mendarat perlahan, di sebelah kiri Fang Yu. Saya tidak tahu promosi seperti apa yang akan didapat Sang Master. Han Miaoyi berkedip, melihat ke arah Fang Yu yang diselimuti cahaya di kejauhan. Desir-desir, pada saat ini, Fang Yu masih berada dalam bola cahaya. Diameter bola cahaya itu sekitar 10 meter, dan perlahan-lahan masih menyusut. Butuh beberapa waktu untuk menyatu sepenuhnya dengan tubuh Fang Yu. Pada saat ini, nafas hantu dan makhluk abadi muncul kembali. Tepat di tempat tubuh aslinya hancur. Mengaum, binatang pengunyah udara itu bereaksi sangat cepat, mengaum dengan liar, dan mengeluarkan energi sihir gelap lagi di mulut. Besarnya, Bang Long, sebelum tubuh hantu abadi terkondensasi dan terbentuk, ia dikalahkan lagi. Ho, The Sky Devouring Beast menengadah ke langit dan meraung, sangat bersemangat. Saat ini, di lokasi yang jauh, Star Devourer yang masih melepaskan kekuatan sihir sepertinya mendengar raungan ini dan tiba-tiba menoleh ketinggian pemakan langit lebih dari 1 kilometer, dan bahkan di bidang bintang yang luas, ia tampak menakutkan. Matanya bersinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya mengeluarkan semburan paksaan yang menakutkan. Sekalipun daerah sekitarnya penuh dengan paksaan yang ekstrim, ukurannya dapat terus bertambah, seolah tak ada habisnya. Han Miaoyi membuka matanya lebar-lebar dan menatap Skicewing Beast di depannya, keterkejutan di matanya yang indah tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Semangat yang begitu ganas, mengerikan. Dari mana asalnya, dan apa hubungannya dengan Fang Yu? Seperti yang diharapkan dari tuannya, bahkan binatang buas seperti itu pun bisa dijinakkan. Han Miaoyi melihat posisi Fang Yu lagi, dan berkata dengan ekspresi kagum. Desir-desir, pada saat ini, Fang Yu masih berada di ruang aslinya. Sosok belakang di depannya masih dalam pandangannya. Saat dia terus menyerap cahaya di sekitarnya, sosok punggung ini perlahan menjadi jelas. Hanya saja ini adalah sosok yang kokoh dari belakang, dan tidak ada yang terlihat. Sejauh menyangkut Fang Yu, perubahan pada tubuhnya sekarang adalah yang paling jelas dan paling jelas. Dalam proses terus-menerus menyerap energi di sekitarnya, kulit, daging dan darahnya, dan bahkan meridiannya meningkat pesat kekuatannya, memperoleh bonus yang besar. Dari segi bentuk, yang dialaminya saat ini adalah body tempering. Namun berbeda dengan quenching body sebelumnya. Arti asli dari body tempering adalah mencuci haid dan memotong sumsum serta terlahir kembali, dan perubahan ini dari dalam keluar, seperti mengikis tulang untuk menyembuhkan racun, sehingga dengan sendirinya akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tapi sekarang pendinginan semacam ini dilakukan dari luar ke dalam. Semburan energi menyelimuti Fang Yu dan perlahan menembus ke dalamnya dari luar kulit.
Dan energi ini jelas cocok dengan Fang Yu dan dapat diterima, sehingga tubuh roh Dao tidak akan menghalanginya. Hasilnya, energi ini mulai memadamkan Fang Yu ke segala arah. Sejujurnya, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Gui Zanxian, dia berpikir bahwa gelar bajingan ini benar-benar akan membawa hal-hal buruk. Tapi menurutku situasi sebenarnya tidak sepenuhnya berlawanan dengan apa yang dikatakan Gui Zanxian. Fang Yu mendapatkan warisan dalam daftar dewa ini dengan sangat lancar. Lancar banget, dia bahkan tidak perlu menuliskan namanya sendiri, dan warisan langsung datang. Dan warisan ini masih menjadi kategori favorit Fang Yu. Itu bukan senjata ajaib, baju besi, atau cheat. Bantu saja meredam tubuh sekali. Di mata Fang Yu, warisan semacam ini jauh lebih baik daripada warisan lainnya. Itu sangat sesuai dengan kebutuhannya. Saya hampir tertipu oleh olok-olok hantu itu. Fang Yu menyipitkan mata dan berpikir, setelah keluar, dia harus membayar harganya. Bukan keberuntunganmu yang membantumu meredam tubuhmu, tapi keberuntungan itu melakukannya dengan sengaja. Saat ini, Li Huoyu berbicara. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Maksudku, daftar suci ini akan memberikan warisan yang sesuai dengan kebutuhan penerusnya. Li Huoyu berkata, coba pikirkan, ada total 36 warisan dalam daftar suci ini, dan tidak mungkin untuk setiap warisan. Semuanya sama. Feng Shen Bang masih sangat pintar, kata Fang Yu terkejut. Sekarang kamu bisa mengerti kenapa disebut Feng Shen Bang, kata Li Huoyu. Fang Yu melihat sosok belakang di depannya, matanya berkedip, dan berkata, ditambah saya, hanya ada 8 biksu yang telah menerima warisan dalam daftar dewa yang diberikan. Menurut nama daftar dewa ini, 7 pembudidaya yang tersisa, semuanya harus berhasil diangkat menjadi dewa, kan? Itu tergantung pada definisi Tuhan yang dianugerahkan ini, kata Li Huoyu. Gui Zanxian mengatakan bahwa dia mendapat serangan balasan setelah menuliskan namanya di daftar dewa yang diberikan, sehingga dia menjadi seperti sekarang. Lalu, apakah namanya ada di 7 loh batu dengan nama tertulis di atasnya? Pikir Fang Yuxin, jika semua nama hantu dan makhluk abadi ada di sana, maka mereka benar-benar tidak bisa disebut sebagai daftar para dewa. Li Huoyu berkata dengan lemah, dia telah jatuh ke dalam hantu, dan dia masih memanggilnya apa? Masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Ada kemungkinan besar bahwa namanya tidak akan tetap berada di peringkat dewa yang diunggulkan, kata Fang Yu. Desir-desir, selama percakapan, energi di sekitarnya terus menembus ke dalam tubuh Fang Yu dan diserap oleh tubuh Fang Yu. Pada saat ini, aperture secara bertahap menyusut. Wah, tubuh hantu abadi memadat lagi dalam keheningan. Kali ini, tempat kemunculannya sangat menyeramkan. Di belakang Fang Yu, jaraknya sangat dekat, kurang dari 10 meter. Melihat Fang Yu, yang masih diselimuti cahaya di depannya, wajah hantu abadi itu penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Aku tidak bisa memuja para dewa, kamu juga tidak bisa. Kamu juga tidak bisa. Kamu harus menemaniku ke neraka. Hantu itu menjerit, cakarnya tiba-tiba terulur dan bergegas menuju Fang Yu. Dia muncul sangat cepat dan bergerak lebih cepat. Saat ini, Sky Eater masih unggul. Yang paling dekat adalah Han Miaoyi. Namun saat ini, tubuh Han Miaoyi belum pulih sepenuhnya. Dia merasakan nafas hantu dan makhluk abadi, dan mendengar aumannya. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghentikan perilaku iblis itu. Omong kosong menjijikkan ini. Han Miaoyi mengertakkan gigi, mengumpat dengan marah, dan mencondongkan tubuh ke depan. Namun, gerakannya terlalu lambat.